Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Saya akan bahas PP dengan sisi yang berbeda, agak religi dikit dengan penurunan ini dan apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa Mas Bro pakai peci, pakai sarung? Karena di sini saya barusan selesai sholat duhur dari masjid, langsung bikin video untuk kalian. Ya, kalian percaya nggak percaya, penurunan yang sangat dalam nanti juga akan naik kembali. Sekarang turun 5,5% dengan market cap masih 23,3 triliun. Pemegang naik terus, PP akan jadi besar. Kalian percaya nggak percaya? Ini secara agak religi dikit. Yang mengatakan akan 1 sampai 2 rupiah ini bukan orang sembarangan, bukan orang ece-ece. Ya, dan selalu menurut saya ini orang yang waskita benar dan selalu jos dalam perhitungannya. Ini PP volumenya juga naik, tapi dia memberikan informasi 1 sampai 3 tahun perjalanannya panjang, akan jadi besar. Koin ini akan jadi ledakan yang sangat dahsyat ke depan. Kalian percaya nggak percaya? Dan saya pun belum diizinkan ketemu dia lagi. Saya ketemu itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Awalnya dituntun oleh alam. Saya lagi di sofa itu nggak betah jam 2 siang. Tiba-tiba saya datang pergi lontang-lantung nggak jelas pakai motor, ketemu beliau. Dan saya dilihat tuh sangat hitam pekat, bukan manusia. Setelah kedua kalinya ngasih petuah bimbingan lagi. Kemudian saya dapat WA yang kedua, yang ketiga ke sana lagi, dikasih izin lagi ke sana, dan ini saya WA belum dikasih izin. Jadi percuma saja banyak memberikan petuah-petuah ke saya tanpa saya menjalankan itu semua. Paham ya maksudnya? Tanpa saya menjalankan apa yang harus saya dijalankan dulu, nanti pada saatnya pasti diundang ketemu lagi, tapi yang dia ucapkan harus saya jalankan dulu. Jadi saya mendapatkan perubahan yang dahsyat ini untuk pengalaman kalian ya, mendapatkan perubahan hidup yang sangat dahsyat selama 3 minggu ini. Ini perjalanan religi ataupun spiritual saya dalam 3 minggu ini. Saya jelaskan, saya mendapatkan betul-betul kehidupan perjalanan religi yang dahsyat yang saya tidak duga-duga, dan penjelasan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi saya menerimanya dengan hati. Jadi gini kawan-kawan, yang mana saya ditinggal istri pertama, kemudian mencari obat istri kedua, itu salah besar. Dan saya mohon maaf, banyak curhat di YouTube, banyak curhat kepada orang tua, banyak curhat kepada teman-teman, tetangga, sahabat-sahabat, ternyata itu salah besar. Salah besar. Karena apa? Saya bilang salah besar. Kita curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama mereka sebetulnya. Itu kesalahan saya. Ya, itu kesalahan saya di situ. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Tapi setelah saya mensikapi dengan kejadian-kejadian yang saya alami, ditinggalkan istri pertama, kedua, bukan laknat, tapi ini ujian untuk membuat diri saya sadar, membuat diri saya akan terbuka kolbunya di situ. Jadi saya belum merasakan kemarin tuh Mas Bro itu yang di dalamnya udah hebat, sudah kuat, sudah bentengnya sudah kuat, cuma kalbunya belum terbuka. Apa yang dimaksud kalbu itu? Kolbu itu saya pun nggak mengerti, saya nggak mempelajari itu. Ternyata ini yang dinamakan kolbu. Kalau ini pandangan saya pribadi, kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah dikoreksi. Jadi belum terbuka kolbunya, dalam arti kita ibadah, sholat jengkang-jengking, kita sedekah, kita segala macam kegiatan ibadah kita jalankan, sia-sia saja kalau kita belum terbuka kolbunya, kita belum ikhlas, belum sadar akan takdir yang diberikan Allah. Sebetulnya sesuatu yang terjadi dengan kita kalau kita sudah terbuka itu adalah
ada keindahan, akan ada keberkahan di kemudian hari yang belum kita tahu. Mungkin Allah lagi membimbing saya, lagi mendidik saya, membukakan kalbu saya. Oh, ternyata ini. Berarti kemarin-kemarin itu saya salah. Ditinggal istri, cari yang kedua. Ternyata dikira obat racun. Kemudian kita curhat sama orang tua, curhat sama teman, sama tetangga. Salah. Itu nantinya akan merembet ke hal-hal yang lain. Kenapa orang ibadah sudah hebat melakukan kemaksiatan, kalbunya belum terbuka? Kenapa dia seorang ahli ibadah pasang susuk, kalbunya belum terbuka? Kenapa dia rajin ngaji, rajin ibadah, seorang jamiah, umpamanya seorang perkumpulan di dalam perkumpulan jamiahan yang mengkaji agama, tapi masih melakukan kemaksiatan, pornografi segala macam, dadek bengak memosting gambar-gambar yang buruk-buruk. Jadi salah kayak kemarin saya terpancing umpamanya mantan istri yang di Jakarta posting mesra-mesraan, saya lari ke tempat hiburan, kita mencari cewek gantian posting lagi. Itu namanya saya salah, kalbu saya belum terbuka, belum ikhlas. Apa yang terjadi ini sesuatu yang besar dalam hidup saya selama 3 minggu ini. Oh, ini ternyata kalbu harus terbuka, hidup lebih indah, lebih tenang, ya, lebih pendekatkan diri. Memang 1 bulan ini mendekatkan diri, ibadah saya tingkatkan itu sejak saya ketemu beliau, karena awalnya pun saya memang pengurus masjid yang memang aktif dalam ibadah dalam arti sholat, ngaji, puasa, sedekah dan lain-lain. Tapi itu percuma kalau kalbu belum terbuka, masih ria, masih munafik. Itu yang bahaya. Karena pernah saya juga korban sapi, ya, disebutkan enggak Mas Bro, ini korban uang disebutkan enggak Mas Bro, ya terserah aja, masih terserah kan. Wah, Mas Bro disebutkan korban sapi gitu. Itu kan masih agak ria. Ternyata jangankan disebutkan di umum begitu di masjid, kita ngomong sama kita kondisi punya masalah itu betul-betul kita nggak boleh curhat sama teman, sama sahabat, sama ini sebetulnya maaf sama orang tua, itu harus curhat sama Allah. Itu yang ternyata begitu. Jadi ini merembet kemana-mana, nggak apa-apa, sambil karena juga market lagi turun. Dan disinilah kita diuji kesabaran dalam bermain kripto, karena hubungannya juga takdir ilahi, takdir ini ya, karena jodoh, rezeki, mati itu takdir ilahi. Kok turun begini, ya kita ujian. Ya, yang penting yang kita beli adalah koin-koin yang bukan ngasal. Coba kalau kita beli koin yang MC-nya kecil, yang holdernya sedikit, yang nggak meningkat, apa yang terjadi? Dan kemarin saya sudah posting bahwa saya mendapatkan info AS itu serang Iran lagi, pakai istiking gambar rudal diposting di sosmednya Trump. Kemarin saya bikin video gitu, hoak Mas Bro. Apakah saya hoak? Karena berita yang pegang dia, yang punya dia, yang bayar dia, suka-suka dia kan. Ternyata ini baru komen lagi, percaya, oh ya ada perang lagi. Nah inilah, tapi tahun ini AS itu kayaknya bulan September atau nggak salah itu apa Agustus itu, senat AS itu akan pemilu. Banyak nanti dana-dana segar yang akan masuk, stimulus segala macam. Perang saya rasa juga nggak lama. Dan yang namanya market naik turun itu hal yang biasa. Tahun 2022 hancur lebur, BTC 250 juta, nyatanya sampai 2,1 miliar. PP sekarang turun di sini, nanti ke depan 1 sampai 2 rupiah bisa saja. Dan kapitalisasinya bukan yang 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun, 10 triliun, tidak. Tapi PP tidak pernah terlempar dari top CMC 100 dan masih berada di 23,4 triliun dengan holder yang meningkat terus dan volumenya naik 36%, makin naik volumenya, perdagangannya masih oke. Ini salah satu koin yang akan bertahan bermasa panjang, akan jadi besar suatu saat nanti. Tapi ini ujian yang harus kita lalui, harus kita hajar tembak terus. Kayak saya kemarin saya sedih banget ditinggal istri. Ya Allah, saya ditinggal istri yang pertama 6 tahun. Wah, saya cari lagi, ketemu di sosmed yang kedua, ternyata dikadalin hanya perjalanan 3 bulan, gak jadi nikah resmi. Wah, pusing.
ya posting sana, posting sini, minta petunjuk sana, petunjuk sini, curhat orang tua, teman-teman, apa yang terjadi percuma. Ya, berarti artinya kalbu kita belum terbuka. Oh, ternyata inilah yang kalbu terbuka itu ternyata seperti ini. Jadi apa yang terjadi, ikhlaskan. Ikhlas itu bukan hanya ucapan kata-kata, sesuai dengan perbuatan kita. Perbuatan kita mengatakan kita sama ikhlas, saya rajin ibadah, saya rajin sedekah, saya ngaji, tapi masih melakukan perbuatan yang negatif, itu kalbu belum terbuka. Mungkin di situ, alhamdulillah saya sudah mulai terbuka. Oh, ini mungkin yang dikatakan yang waskito itu, Mas Bro, sayang kalau kalbunya belum terbuka. Semua ada di Mas Bro. Kalau masalah apa yang ada Mas Bro udah hebat, tinggal kalbunya saja dibuka. Pertama, ke satu, kedua, ketiga saya diizinkan ketemu beliau. Ini yang keempat ini belum. Mungkin saya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah, mungkin ditambah keimanannya. Suatu saat kalbu saya sudah terbuka, baru ke sana lagi, mungkin dikasih yang lebih mendalam lagi. Mungkin di situ kawan-kawan ya. Kita tetap berusaha menuntut ilmu selagi nyawa kita belum lepas dari tenggorokan. Seolah-olah kita akan mati besok untuk ibadah, dan seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi untuk mencari rezeki. Dan jangan munafik. Mungkin itu aja, agak seneh dikit, tapi PP saya yakin akan besar nanti ke depan sesuai yang mereka katakan. Dan ini kalau menerawang sesuatu itu bukan orang yang wujudnya begini itu sampai hati-hatinya betul tahu, semuanya tahu. Jadi dan tidak semudah ketemu beliau. Ini pun dia nggak tahu saham, nggak tahu kripto, tapi PP akan jadi besar 1-2 rupiah, bukan terus besok akhir tahun, besok 2 tahun, prosesnya 3 tahun. Oke, mungkin itu aja. Tetap Dior riset sendiri. Omongan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah. Tetap Dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, besar cuan untuk membeli jajakan semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP cas.